Oke, jangan lupa Angelique Paulina ya. Jangan lupa di subscribe guys. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya dan semua warga. Oh, sebentar kita coba lihat ini kualitas videonya dulu ya guys. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, tanah damai dan rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Pantai hingga pegunungan tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Berlimpahnya keragaman hayati itu telah membuat kagum para naturalis dan penjelajah dunia dari berabad silam. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Image dari bumi cenderawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa potret Papua saat ini. Bagus Papua ya guys. Bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Torang bisa ya. Bisa. Kita orang bisa mungkin ya, mungkin ya guys. Nah nih guys, pembangunan Jokowi ya. Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Bangkit yang telah digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion megah ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Stadion megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil dak kering terpanjang atau dom terluas tanpa baut dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti rumah adat Monai dengan atap yang melengkung. Salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Papua ini mulai dibangun sejak November 2018 lalu. Stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini disebut-sebut sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Papua Youth Creative Hub. Progres Papua selanjutnya adalah Papua Youth Creative Hub, yang dimana merupakan Silicon Valley-nya Papua. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan SDM di Papua. Pembangunan Papua Youth Creative Hub yang groundbreaking-nya dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021 kemarin adalah sebagai bukti. Dengan adanya Papua Youth Creative, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. Silicon Valley Papua ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Bangunan Papua Youth Creative Hub ini nanti diantaranya akan dilengkapi dengan ruang coworking space, ruang pameran, ruang teater untuk pengembangan seni dan budaya, ruang riset, kuliner space, dan kesehatan. Nantinya juga rencananya akan dilengkapi dengan ruang asrama, lahan parkir berkapasitas 53 mobil, 154 motor. Adanya Papua Youth Creative Hub ini, maka kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan semangat, dengan daya juang kami, dan dengan bakat yang kami miliki. Kami memohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif Indonesia. Progres selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua.
Akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua sebentar lagi bakal semakin mudah. Jalan Trans Papua dengan bentang sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tepatnya pada ruas jalan Wamena Jayapura yang sekarang pengerjaannya masih sedang dikerjakan. Apabila jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea. Lalu dengan adanya jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua hanya Pak Jokowi lah yang mampu buat Papua seperti ini. Tidak hanya itu, jalan Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi rakyat Papua Barat dan Papua di masa mendatang. Nih jembatan. Progres selanjutnya adalah pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Kam. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skau. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini, dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga, ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Wih, keren lah. Hanya Pak Jokowi lah yang bisa membangun Papua seperti ini. Ya, menurut saya, ya dari presiden dulu sampai sekarang. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Sekarang Papua sudah berbeda daripada 10 tahun yang lalu ya guys. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi bangun beberapa bandara. Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Sibil, Bandara Tadi Bandara Wamena ya, yang dulu disebut kandang ayam sekarang sudah megah. Aduh, gara-gara Pak Jokowi ya kerja terus. 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, banyak bandara sudah di sana ya. Siboru Fakfak. Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serwai, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu, tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang.
Pos Lintas Batas Negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBN SKOW ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan ini masyarakat yang dulu tadi dari saudara. Jadi sebelum Pak Jokowi sangat biasa-biasa saja ya guys. Mungkin kayak kandang ayam juga. Tetapi sekarang setelah Jokowi baru adanya pembangunan PLBN yang semegah ini ya. Waduh. Sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini maju ya. Perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Widih, keren. Nah itu dia tadi vlog tentang progres di Papua sampai akhir Desember 2021 ini. Jika kamu suka dengan isi vlog ini silahkan klik like, komen, dan tulis terus dibangun ya. Kira-kira pembangunan apa lagi untuk kemajuan Papua. Saya juga minta share vlog ini ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan info tentang kemajuan Papua ini. Salam sejahtera menuju. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah tadi kita bisa lihat ya kemajuan Papua dari dibanding 10 tahun yang lalu ya. Sekarang ini wow, megah ya, stadion sudah dibangun dan jalan-jalan dan pelabuhan semuanya, perbatas pos lintas ya, pokoknya semuanya dibangun Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi yang bisa membangun Papua seperti ini ya. Menurut saya pemerintah dahulu pejam mata ya guys, karena kita lihat Papua ini sekarang ini maju setelah ditangani setelah Presiden Jokowi yang menjabat jadi presiden ya. Dulu mana ada ya guys. Kita lihat memang Papua ini sangat tertinggal. Mungkin daerah saya dulu tertinggal, tetapi lebih tertinggal di Papua ya. Nah maka daripada itu ya guys, kita harus berterima kasih pada Jokowi, presiden kita ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah itulah Joko Widodo, Pak Presiden kita, nggak maulah menanggapi cacian, makian yang seperti yang viral sekarang ini. Baik saya kerja aja, itu hal kecil. Waduh, terbaik lah. Nggak pernah lah saya lihat sebelum-sebelumnya presiden yang seperti ini ya. Tapi semoga saja di tahun 2024 ini pengganti Jokowi semoga saja lebih baik lagi daripada Jokowi ya guys. Nah jangan ya, kalau boleh ya guys, kalau boleh kita harus memilih pemimpin yang berkelanjutan ya, ataupun yang meneruskan program-program Pak Jokowi. Nah jangan sampai kita memilih ya perubahan, karena apa yang mau dirubah nanti ulang lagi dari nol ya. Sudah dibangun dirubah lagi ya. Sudah dibangun dirubah lagi. Aduh, dari nol terus. Baik kita memilih pemimpin yang meneruskan program-program Pak Jokowi ya guys. Dan oke, sekian, terima kasih. Apa pendapat Anda tentang video ini, kalian bisa komen di bawah, dan ya kita ketemu lagi besok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.